Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misra dengan NIM 200208502008 dari kelas PKK 02 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat desain pola gaun yang akan dirubah sesuai dengan model yang telah diberikan. Tentunya dengan menggunakan aplikasi RPDJS yang merupakan penugasan dari mata kuliah aplikasi komputer. Sebelum kita membuat desain pola gaun, tentunya kita harus menyiapkan ukuran yang kita butuhkan terlebih dahulu. Setelah ukuran telah kita siapkan, langsung saja kita klik kiri 2 kali aplikasi RPDJS. Kemudian, kita akan diarahkan pada tampilan awal seperti ini. Langsung saja kita klik File, kemudian Save As. Selanjutnya kita ganti nama file menggunakan nama desain pola gaun. Save. Setelah itu kita klik icon T untuk memasukkan ukuran yang telah kita ambil. Selanjutnya kita akan memasukkan ukuran yang telah ditentukan dalam pembuatan pola busana rumah ini. Yang pertama yaitu ukuran lingkar leher. Lingkar leher kita ambil dengan ukuran 36 cm. Kemudian untuk lingkar badan kita ambil 84 cm. Yang ketiga, lingkar pinggang 70 cm. Kemudian lingkar panggul yaitu 92 cm. Berikutnya panjang punggung yaitu 36 cm. Kemudian kita ambil panjang bahu sejauh 12 cm. Yang ketujuh, lebar muka yaitu 30 cm. Berikut lingkar kerung lengan yaitu 42 cm. Yang kesembilan, tinggi dada yaitu 14 cm. Kemudian lebar punggung yaitu 31 cm. Berikut tinggi puncak lengan yaitu 11 cm. Kemudian panjang lengan 52 cm. Berikut lingkar bawah lengan 22 cm. Kemudian tinggi panggul yaitu 18,5 cm. Yang terakhir panjang rok 62 cm. Selanjutnya kita akan langsung membuat. Yang pertama, ambil ukuran 102 cm, kemudian 23 cm. Setelah itu kita klik
tricky untuk menggandakan garisnya. Kita bisa ganti ukurannya di sini 3,5 cm. Kemudian di bagian bawah kita pindahkan lagi garis dengan ukuran 18 cm dengan jarak 18. Sama juga di bagian bawah kita klik lagi garis yang ingin kita pindahkan. Kemudian untuk bagian bawahnya kita menggunakan 18,5 cm. Kemudian bagian bawahnya kita ganti 0. Selanjutnya untuk menentukan titik lingkar kerung leher, kita ambil dengan ukuran 7 cm. Kemudian ke bawah itu dengan ukuran 5,87 cm. Kemudian kita hubungkan garisnya. Setelah itu kita klik tool modify untuk memodifikasi garis. Selanjutnya kita klik kompas, kemudian garis panjang bahunya sejauh 12. Untuk bagian bawahnya dari tengah muka, di pertengahan kita garis untuk menentukan lebar muka yaitu 16 cm. Oke. Kemudian untuk menentukan kerung lengan, kita bisa langsung menggaris mengikuti titik yang telah kita buat. Kemudian kita bisa modify untuk bagian yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya untuk garis di bagian sisi, kita tarik garis dari titik kerung lengan, kemudian kita arahkan ke garis selanjutnya dan ganti angkanya menjadi 2. Nah, akan tampil seperti ini. Garisnya itu tidak tepat pada garis yang bagian bawah, itu agak masuk 2 cm. Kemudian di bagian tengah muka bawah itu naik 7 cm. Dan selanjutnya dari garis 7 cm tersebut kita hubungkan ke bagian pertengahan sisi. Setelah dihubungkan, kita bisa memodifikasi garisnya. Kemudian masih di area tengah muka, kita naikkan atau kita buat garis dengan ukuran 3 cm, kemudian hubungkan ke pertengahan bahu. Selanjutnya kita memodifikasi garis tersebut. Berikutnya dari titik yang telah kita buat tadi, kita turunkan 4,61 cm. Kemudian kita klik OK dan titiknya pun dihubungkan ke bagian kerung lengan bagian bawah. Selanjutnya kita pindah ke bagian rok bawah. Kita tarik garis sejauh 20 cm, kemudian hubungkan garis yang telah kita buat tersebut ke atas, ke garis pinggang yang sudah dimodifikasi tadi. Langsung saja kita garis lurus.
Kemudian kita buat lagi titik di bagian tengah muka, garis diagonal menuju titik kerung lengan bawah. Kemudian dari titik itu kita modifikasi lagi, dan selanjutnya kita tarik garis ke bawah dan kita klik lagi 2 cm. Nah, setelah ini kita membuat lagi garis dan menghubungkannya ke bagian tengah muka bagian bawah. Nah, setelah seperti ini kita bisa menciplak pola bagian belakang untuk kamisolnya. Jadi kita klik pertama snap curve untuk memotong semua garis-garis agar pola tersebut dapat kita ciplak. Selanjutnya setelah itu kita bisa klik icon perfect, kemudian seleksi semua bagian yang akan diambil dan tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal pindahkan menggunakan hand. Kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu mengembangkan pola roknya. Nah, pertama kita blok terlebih dahulu bagian roknya, kemudian kita klik bagian atasnya sampai berwarna hijau garisnya. Selanjutnya itu kita klik bagian bawah dan di bagian expansion itu kita ganti 10, otomatis dia akan mengikut di bagian bawah jadi 50. Nah, setelah seperti ini kita akan menciplak bagian roknya. Ya, sebelum kita ciplak tentunya kita akan memotong garis-garis yang tidak dibutuhkan agar memudahkan kita untuk menciplak pola tersebut. Setelah itu kita bisa klik icon perfect, kemudian langsung kita ciplak. Nah, tinggal kita klik kanan kemudian hand, maka polanya sudah bisa kita pindahkan. Ya, seperti ini. Pola yang saya ciplak ini adalah pola bagian belakang. Karena pola bagian belakang dan depan itu selisih 2 cm, kemudian kita ciplak dulu bagian kamisol untuk badan depan. Kita klik perfect, kemudian akan tampil seperti ini. Langsung saja kita pindahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan kampu di setiap pola yang telah kita ciplak. Di bagian atas kita ganti 1,5 untuk badan depan, bagian kerung lengannya juga sama 1,5, bagian sisi 1,5 dan bagian bawah 1,5 juga. Sedangkan untuk bagian tengah muka kita ganti jadi 0. Selanjutnya untuk bagian badan belakang, tepat di pertengahan belakang itu kita ganti 3 cm, sedangkan secara keseluruhan kita menggunakan 1,5. Nah, ini sudah ada 3 jenis pola yang telah kita ciplak. Selanjutnya menciplak lagi pola rok bagian depannya. Nah, ini sudah bisa kita pindahkan. Kita atur saja sesuai posisi yang kita inginkan. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu mengatur green line-nya. Kemudian kita ganti
1,5 untuk kampuhnya. Questions we should not ask. How would you feel if I told you I loved you? Tell me that you love me too. It's just something I want to do. Tell me, tell me, tell me. I've been taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Nah, berikutnya itu kita akan menggrading pola bagian depan dulu. Bagian S itu kita ganti dx-nya menjadi min 0,5 dan dy-nya min 0,25. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ke titik untuk bagian kerung lengannya itu kita ganti dx-nya min 1, sedangkan dy-nya 0,5. Kemudian kita klik. Nah, setelah diklik dia otomatis akan terbuka seperti ini. Berikut ke bagian titik bawahnya. dx-nya kita ganti min 1 dan dy-nya 0,75. Kemudian untuk titik terakhir masih di bagian S, kita ganti dy-nya 7,5 sedangkan dx-nya itu tetap 0. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan menambahkan kupnat. Kita tarik garis, kemudian kita ganti W menggunakan angka 2, D menggunakan 6. Kemudian kita klik OK. Nah, tinggal klik kanan, maka kupnatnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke pola bagian belakang, yaitu di bagian dx-nya kita ganti min 1 sedangkan dy-nya 0,75. Kemudian kita klik. Selanjutnya dia akan terbuka seperti ini, tergrading. Terus untuk titik berikutnya itu, kita akan mengganti ukuran dx dan dy. Nah, untuk dy di sini kita menggunakan 0,75 sedangkan untuk dx itu tetap menggunakan angka 0. Nah, sudah seperti ini. Maka tinggal kita tambahkan kupnat sama seperti untuk pola bagian depan tadi. Sama juga caranya, kita ganti semua angka menggunakan angka 2 untuk di W, sedangkan di bagian D-nya itu kita menggunakan angka 7. Kemudian OK dan klik kanan. Nah, sudah tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan menggrading pola rok bagian
muka dan belakang tentunya. Selanjutnya untuk bagian rok depan itu DX-nya -4 sedangkan DY-nya 2 cm. Kemudian titik berikutnya kita ganti juga DY-nya 3. Selanjutnya untuk sisi titik bagian atas kita ganti -1 DX-nya. Setelah itu, nah untuk bagian ini kita akan membuka menggunakan pattern simetri. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya untuk pola belakang juga kita grading dengan ukuran DX dan D-nya itu 3 untuk titik tertentu. Kemudian titik berikutnya kita ganti juga 3. Kemudian untuk DX-nya kita ganti -4 dan 2. Untuk bagian titik atas kita menggunakan -1 dan 0. Nah, setelah seperti ini, semua pola sudah kita grading di setiap sudutnya. Maka berikutnya kita beralih ke pola bagian depan untuk menarik garis. Garisnya diganti menjadi -13 dan bagian bawah diganti menjadi -12. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya kita drag 2 garis untuk diberikan interlining. Kemudian kita ganti dengan ukuran 4 cm. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita bisa memindahkan untuk membedakannya. Sudah selesai untuk bagian depan. Berikutnya kita beralih ke bagian belakang. Kita klik satu garis saja, hanya bagian atas. Kemudian bisa kita ganti dengan nama pola badan belakang. Ukurannya tetap 4 cm. Setelah itu kita pindahkan. Sudah tampak seperti ini. Setelah pola-pola tersebut jadi, kita akan membuat untuk bagian tali kamisolnya. Kita ganti bagian atas dengan ukuran 1 sedangkan bawah 28,5. Terus kita warnai. Sama juga kita klik Vortex. Dia akan terciplak seperti ini. Kemudian kita bisa menggrading bagian bawah dengan ukuran DY-nya 1,5.
sisi sebelahnya juga DJ-nya 1,5. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka pola yang sudah kita buat itu sudah selesai. Tinggal kita tambahkan kampu di setiap bagiannya, yaitu 1,5. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu meletakkan green line-nya dengan benar. Nah, seperti inilah kira-kira pola yang sudah saya buat dan sudah di grading. Tinggal kita masukkan di aplikasi untuk merancang bahan. Maaf sebelumnya, polanya ini sudah saya ganti nama-namanya, jadi tinggal kita masukkan. Kita ganti namanya menggunakan rancangan busana rumah atau busana rumah. Terus kita klik filenya, file yang akan kita masukkan. Nama filenya tadi itu desain pola gaun. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek baik-baik. Nah, polanya akan diarahkan tampilannya seperti ini. Kemudian kita nesting. Nah, sudah masuk secara keseluruhan untuk bahan katunnya. Terus tinggal kita save. Bisa kita lihat pola yang telah kita grading tadi semuanya masuk dan tertata sesuai dengan bahan yang dibutuhkan. Untuk jenis bahan kan ada dua, ada katun dan satin. Nah, jika kita klik ini akan muncul pola dengan menggunakan bahan satin. Baiklah, untuk video kali ini saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.